Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan bahas tentang operasi bilangan bulat berpangkat. Untuk pertemuan ketiga, operasi bilangan bulat berpangkat adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Bilangan berpangkat dinyatakan A pangkat N, dibaca A pangkat N. A dan N adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Karena bilangan bulat sempat Ibu sudah pernah bahas di pertemuan pertama. A disebut bilangan pokok atau basis. Dan N disebut pangkat atau eksponen. Jadi permisal, A pangkat N adalah A kali A kali A kali A terus sebanyak N faktor. Sifat bilangan berpangkat, misalkan di sini P pangkat M dibagi P pangkat N, maka pangkatnya ketika dibagi, maka pangkatnya kita kurangin. Berarti M dikurang N. Lalu, sifat pangkat sebagai berikut. Ketika sebuah perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya harus kalian jumlahkan. Pangkatnya harus kalian jumlahkan kalau operasinya perkalian. Misalkan lagi, Ibu punya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Ya sudah, pangkatnya saja yang kita jumlahkan. 5 pangkat 2 ditambah 3, hasilnya 5 pangkat 5. Nah, untuk P pangkat M dalam kurung, ya kan? Buka kurung P pangkat M, tutup kurung pangkat N. Nah, kalau yang seperti ini, itu dia kita kalikan pangkatnya. Nah, kalau bentukannya kurung berarti kita kalikan. Contohnya, misalkan Ibu punya 5 pangkat 3 pangkat 2, ya sudah. 5 pangkat 3 dikali 2 gitu. Berarti 5 pangkat 6. Untuk fungsi yang C ya. Terus fungsi yang B, misalkan 0 pangkat M, 0 dikali 0 dikali 0, terus sampai di mana M buah, jadi sebanyak M-nya tersebut, di mana M ini tidak boleh sama dengan 0. Begitu. Jadi kalau misalkan 5, misalkan 0 pangkat 1, ini pangkatnya ini nggak boleh 0. Kalau 0 pangkat 1 kan berarti 0. Terus kalau misalkan lagi 0 pangkat 3 berarti 0 kali 0 kali 0 gitu ya. Sampai 3 kali. Lanjut. Oke. Perhatikan bilangan berpangkat berikut. Misalkan ada 2 pangkat 2, maka dibaca 2 pangkat 2 ya. Untuk yang pertama ini dibaca 2 pangkat 2. Lalu dibaca 2 pangkat 2, cara memfaktorkannya, karena di sini pangkatnya adalah 2, maka kita kalikan angka basis, kembali. Angka basis yaitu angka 2-nya sampai 2 kali. Karena pangkatnya ada 2 gitu.
Terus kayak 2 pangkat 3, basisnya berapa? Basisnya 2, ini basis. Nah, lalu 3 ini pangkat, berarti kita kalikan basis sejumlah pangkat atau eksponennya. Berarti 2 dikali 2 kali 2. Kenapa? Karena pangkatnya ada 3. Begitu dibaca 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3, 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Gitu ya. Nah, misalkan tentukan hasil 7 pangkat 3. Nah, sudah Ibu jelaskan di dalam papan sini. 7 pangkat 3, 7 dikali 7 sampai 3 kali, berarti hasilnya 343. 3 itu jumlah pangkatnya ya, eksponennya ya. Nah, untuk yang kedua, minus 5 pangkat 4. Jadi minus, di minus ya. Minus 5 dikali minus 5 terus sampai 4 kali. Hasilnya 625. Kok positif, Bu? Nah, kemarin itu Ibu pernah bahas tentang apa? Perkalian bilangan bulat negatif. Ketika dikalikan bilangan bulatnya dengan pangkat yang genap, berarti 4 itu genap kan? Nah, kalau genap otomatis negatifnya hilang. Kalau genap negatifnya hilang. Tapi kalau misalkan ganjil, misalkan Ibu punya minus 2 pangkat 3, berarti hasilnya kan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 ya, dikalikan sampai 3 kali, hasilnya itu kan minus 8. Kenapa? Karena di sini pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, minusnya ditulis ya. Tapi kalau pangkatnya genap, minusnya dihilangkan. Karena minus dikali minus, bilangan negatif dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Begitu. Lalu kalian lihat di situ yang C. 9 bagi 3. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, nah, kalian operasikan dulu yang ada di dalam. Berarti 9 dibagi 3 itu berapa? 3 kan hasilnya. Nah, maka setelah dioperasikan baru kalian pangkatkan. Begitu. Oke? Nah, kalau ini tinggal kalian jumlahkan. Baik, selanjutnya. Nah, yang mana sih yang bingung? Di sini sudah sangat jelas Ibu kasih contoh. Bentar. Ya, misalkan oke, nah sini nih. Yang nomor 3. 7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 6. Nah, yang dikali ini kalian jumlahkan pangkatnya. Kan 7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 5. Maka 7 pangkat 8 ditambah 5 gini. Lalu dibagi 6, ya udah tinggal dikurangkan. Jadi hasilnya 8 tambah 5 kan 13. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Paham? Nah, untuk yang 4, tadi kan fungsinya gimana yang 4? Kalau ketemu yang sifatnya seperti ini, maka kita kalikan 5 dikali 3 gitu. Maka 5 kali 3 itu kan sama dengan 15 hasilnya. Ditambahkan dengan angka 2. Berarti 2 pangkat 5 kali 3 ditambah 2 yaitu 17. Yang bawah pun sama. Karena di sini kan 3 pangkat 10 kali 3 pangkat 2 ya sudah, ini kan tinggal jumlahkan saja pangkatnya ya. Kalau sudah dijumlahkan pangkatnya, selanjutnya yang di sini kita kalikan dulu. 3 kali 2 itu kan sama dengan 6 ya. Maka 10 ditambah 2 dikurang 6 sama dengan 6. 10 tambah 2 kan 12 ya. 12 dikurang 6 berarti 6. Berarti 3 pangkat 6. Nah, untuk jika A sama dengan 8, jika B sama dengan 4, M sama dengan 4, dan N sama dengan 2. Sederhanakanlah perpangkatan berikut. Ya sudah, berarti kita tinggal
Rubah saja, A-nya jadi 8, B-nya jadi 4, M-nya jadi 4, dan N-nya jadi 4. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ini A pangkat M dikali A pangkat N. Karena A-nya 8, maka kita tinggal rubah ke sini. Oh, berarti A-nya kita ganti 8. 8 kan? Terus M-nya kita ganti 4. N-nya kita ganti 2. Maka 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Maka hasilnya 8 pangkat 6. Nah, untuk B pangkat A dikali B pangkat M dibagi B pangkat N. Berarti A-nya kan 8, B-nya 4, M-nya 4, N-nya 2. Ya sudah, kita tinggal rubah saja dengan formasi yang seperti ini. Sudah, kalau sudah dirubah maka yang ini kalian jumlahkan. Karena bentuknya perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan. Kalau untuk pembagian maka pangkatnya kita kurangkan. 4 tambah 4 8 dikurang 2 sama dengan 6. Begitu. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.